Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Tamam, NIM 210 1111100250. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang tayamum untuk memenuhi tugas akhir Tafakuh Fiddin Universitas Trunojoyo Madura. Apa sih tayamum itu? Tentunya kalian bertanya-tanya kan, apa sih tayamum? Tayamum itu adalah mengusap tanah atau debu yang suci kepada muka dan kedua tangan. Yaitu apa gunanya? Itu gunanya sebagai pengganti dari cara kita bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi wajib, dikarenakan adanya udur atau udurnya itu sakit atau tidak adanya air, seperti itu. Adapun tentunya kan ketika kita melakukan tayamum itu pasti ada sebab-sebabnya, tidak sembarangan kita melakukan tayamum seperti itu. Dan di sini ada beberapa sebab kita melakukan tayamum. Itu satu, dalam perjalanan jauh dan jumlah airnya itu tidak mencukupi atau bisa dibilang sedikit. Dua, tidak menemukan air meskipun sudah berusaha mencari manapun. Tiga, ada air tapi airnya itu kotor atau terkena najis. Empat, dan juga ada air tapi airnya itu hanya cukup untuk diminum atau cukup untuk bertahan hidup, seperti itu. 5. Air berada di tempat yang jauh dan bila mengambilnya waktu sholat tersebut sudah habis. 6. Ada sumber air namun di situ dihuni oleh binatang buas yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Yang ketujuh, yaitu ketika kita sakit parah dan tidak boleh terkena air. Dan ketika terkena air, itu kita sakitnya bisa bertambah parah. Nah, itu dari penjelasan dari saya tentang sebab-sebab melakukan tayamum. Nah, itu tadi kan sebabnya. Sekarang itu syarat sahnya, syarat sah bertayamum. Yaitu satu, sudah masuk waktu sholat. Dua, memakai tanah atau debu yang suci dan bersih. Tiga, beralasan untuk melakukan tayamum. Empat, tidak ditemukan air. Dan lima, yaitu tidak haid maupun nifas bagi seorang wanita. Nah, seperti itu syarat sahnya bertayamum. Dan juga di sini ada rukun tayamum dan juga sunat tayamum yang disunatkan ketika kita melakukan tayamum. Nah, saya sebutkan mulai dari sunnah dulu. Satu, sunnahnya itu ketika disunahkan membaca basmalah. Dua, kita disunahkan menghadap ke arah kiblat. Dan tiga, kita juga disunatkan membaca doa selesai tayamum. Empat, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Lima, meniup debu yang ada di telapak tangan, karena debu yang sudah digunakan itu tidak boleh digunakan kembali. 6. Menggodok atau menyela-nyelai jari setelah menyapu hingga siku. Ini. Nah, itu sunnah-sunnah dari tayamum. Mengapa kita juga harus mengetahui sunnah-sunnahnya? Karena begini, ketika kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, maka pahala yang kita dapat itu akan bertambah, seperti itu. Juga di sini ada rukun tayamum. Rukun tayamum yaitu satu, niat tayamum. Dua, menyapu atau mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Nah, seperti itu rukunnya. Nah, tayamum sendiri itu digunakan hanya satu kali pada waktu sholat. Semisal kita mau sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat duhur, kita itu bertayamum untuk melakukan sholat duhur. Nah, nanti setelah kita sholat du
untuk sholat asar kita bertayamum lagi. Adapun tayamum itu bisa batal apabila kita menemukan air, seperti itu. Adapun tata caranya seperti ini, tolong disimak dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana praktik bertayamum. Yang pertama, kita itu membaca Bismillahirrohmanirrohim, lalu renggangkan kedua jari jemari kita, lalu kita tempelkan ke debu, tekan hingga debu itu melekat. Lalu kita angkat kedua tangan kita, lalu kita dibeginikan atau juga bisa ditiup. Tujuannya apa? Agar menipiskan debu yang menempel di tangan. Lalu kita membaca niat tayamum. 1. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayammumah listibahatis sholatih fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu ya niatnya ya. Sudah tahu kan? Nah, setelah itu kita langsung mengusap tangan kita terhadap muka kita secara merata seperti ini. Nah, caranya seperti itu. Lalu kita ginikan lagi, buang debunya agar debu yang tadi sisanya itu tidak menempel di tangan kita. Karena debu yang telah digunakan itu tidak boleh digunakan kembali. Nah, lalu kita renggangkan kedua jari kita kembali, lalu kita tempelkan lagi ke debu, lalu angkat, bisa diginikan juga atau ditiup juga seperti yang di awal tadi ya. Nah, lalu kita mengusap dari tangan ke kiri dahulu, gini, caranya gini, begini. Yang kiri pun juga demikian, sama caranya seperti ini, gini. Nah, begitulah praktek atau cara dari tayamum tersebut. Mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau ada kesalahan dari saya mempraktekkan atau menjelaskan dari pertanyaan tersebut, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.